Seminggu sudah berlalu sejak Jurgen Klopp mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer dari Liverpool Football Club. Tak bisa dipungkiri, walaupun pada hari pengunduran dirinya Liverpool merilis video wawancara eksklusif berdurasi 24 menit 52 detik, sekaligus mengadakan konferensi pers spesial menjawab segala pertanyaan media berdurasi 35 menit 52 detik. Namun tampaknya itu semua tidak cukup membuat puas sebagian fans di sosial media. Banyak fans Liverpool merasa masih ada yang janggal dengan kepergiannya Jurgen Klopp yang terasa mendadak, yang kemudian berujung ke lahirnya teori-teori penyebab sebenarnya dari kepergian Jurgen Klopp. Mulai dari teori film dokumenter yang ingin dibuat Liverpool hingga teori alasan Klopp capek karena nggak disupport sama FSG. Di video ini kita akan breakdown teori-teori tersebut dan mencari tahu apakah salah satu dari teori tersebut ternyata adalah fakta, atau jawaban yang kita semua cari sebenarnya sudah dijabarkan di depan mata. Teori pertama, teori film dokumenter Liverpool. Oke, untuk teori yang satu ini sejujurnya adalah teori yang juga pertama kali muncul di kepala gue ketika mendengar kabar Jurgen Klopp mengundurkan diri. Gue yakin gak cuman gue doang yang berpikir ini pasti ada masalah internal nih. Dan kecurigaan gue langsung ke arah urusan proyek film dokumenter ini. Gimana enggak? 3 hari sebelum pengumuman pengunduran dirinya Jurgen Klopp, Liverpool Echo mengabarkan bahwa FSG sedang dalam pembicaraan dengan beberapa perusahaan media terkait potensi membuat film dokumenter di balik layar ala-ala serial All or Nothing yang pernah dilakukan oleh Manchester City, Spurs, dan juga Arsenal. Padahal, kita semua tahu bahwa di tahun 2018 lalu ketika serial All or Nothing edisi Manchester City mengudara, Liverpool menolak tawaran untuk pembuatan serial ini. Dengan Jurgen Klopp menekankan pada sebuah sesi wawancara dengan mengatakan, "Saya percaya tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari dokumenter itu." Dan perilaku orang tuh cenderung berubah ketika mereka tahu bahwa mereka sedang difilmkan. 1 tahun kemudian di tahun 2019 ketika video Jesse Marsch yang sedang berbicara dengan timnya saat waktu istirahat di ruang ganti pada pertandingan RB Salzburg versus Liverpool viral, Jurgen Klopp kembali menekankan poin ini di konferensi pers dengan mengatakan, "Jika LFC TV meletakkan kamera di ruang ganti, saya akan meninggalkan klub." Nah, pernyataan inilah yang membuat sebagian fans termasuk gue waktu itu langsung berasumsi bahwa Liverpool tidak lagi mau mendengarkan Jurgen Klopp dan bersikeras akan membuat film dokumenter, sehingga hal ini membuat Klopp marah dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Apalagi, yang mengundurkan diri bukan hanya Klopp, melainkan seluruh asistennya juga ikut. Ini seperti sebuah bentuk protes, mengundurkan diri karena keinginannya tidak lagi dihormati oleh klub. Tapi apakah itu faktanya? Nah, kalau kita coba urut permasalahannya sesuai timeline, sebenarnya ini benar-benar teori yang ngaco. Di tahun 2018-2019, Jurgen Klopp menyatakan tidak suka ada kamera di ruang ganti. Di bulan November 2023, Jurgen Klopp menyatakan secara private kepada klub untuk mengundurkan diri di akhir musim. Di tanggal 23 Januari 2024, 3 bulan setelah Klopp bilang ke klub bahwa ia mengundurkan diri, media mengabarkan bahwa FSG lagi lobi-lobi perusahaan media untuk pembuatan sebuah serial dokumenter. Nah, perlu dicatat di sini, media belum tahu persis konten dokumenternya akan seperti apa. Namun, mereka mengabarkan bahwa ini dokumenter modelnya akan seperti All or Nothing. 3 hari setelahnya, di tanggal 26 Januari 2024, Klopp mengumumkan secara resmi ke publik bahwa ia akan resign di akhir musim. Dari timeline ini sebenarnya udah kelihatan bahwa kita salah persepsi ketika di tanggal 23 Januari 2024. Kita belum tahu konten dokumenter ini persisnya akan seperti apa. Apakah benar-benar seperti All or Nothing yang kamera diperbolehkan masuk ke ruang ganti, atau akan tetap ada tuh ruang-ruang private yang gak boleh diakses sama kamera. Karena Liverpool FC-nya sendiri sebenarnya belum ngumumin secara resmi saat itu. Apalagi di tanggal 23 itu, kalau kita mau lengkap baca laporannya Liverpool Echo, di situ sebenarnya udah ditulis bahwa Jurgen Klopp support kok sama proyek ini. Jadi harusnya kalau udah tahu Klopp support, harusnya kita udah nggak boleh lagi curiga sama urusan ini. Dan benar aja, saat pengumuman resminya keluar di tanggal 31 Januari, di website liverpoolfc.com tertulis, film dokumenter ini akan secara halus menampilkan tim di area yang disepakati oleh manajer dan pemain, tanpa melanggar ruang pribadi. Nah, salah persepsi ini gue rasa terjadi karena di tanggal 23 Januari, kita belum tahu Jurgen Klopp akan cabut.
Sedangkan FSG udah tahu dari bulan November 2023. Sehingga mereka di dalam sana bersepakat untuk buat film dokumenter jelang akhir dari eranya Jurgen Klopp di Liverpool. Teori kedua, Klopp capek karena nggak disupport sama FSG. Nah, teori kedua ini gue lihat teori yang banyak dipakai sama barisan FSG out untuk menguatkan narasi di mana selama ini FSG berlaku pelit dalam urusan pengembangan tim. Dan mereka memiliki Liverpool hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi semata dan memeras habis kejeniusan Jurgen Klopp. Kalau gue pribadi, mohon maaf, dari awal udah skeptis sama teori ini. Karena apapun masalah yang dimiliki sama Liverpool, menurut barisan FSG out ini masalah utamanya selalu bermuara ke FSG. Apapun, gagal juara FSG out, badai cedera FSG pelit, Curtis Jones masuk starting line up FSG out. Lu mah karena udah skeptis aja kali bang, jadinya gak mau terima teori ini. Padahal teori ini didukung loh sama beberapa akun fanbase Liverpool di sosmed. Bahkan teori ini didukung sama pundit kenamaan di Indonesia. Dasar lu buzzer FSG. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi salah satu penonton setia Red Sales TV ngirimin gue video ini. Gimana sih coach, kalau kita kan ngelihatnya fine, Klopp bisa mengatasi gitu. Gue dulu merasa nggak didukung sama owner PSSI. Nggak dikasih dana untuk uji coba dan lain-lainnya, liga dan lain-lain. Lama-lama ngapain gue kerja. Nah ini yang dihapin oleh Klopp. Yes. Dia harus melawan City yang ibarat duitnya unlimited. Sementara semua tahu lah, FSG juga pelitnya minta ampun. Yes. Dan dia udah 8 tahun loh, nggak ada perubahan. Sementara Klopp sudah menghasilkan banyak duit untuk Liverpool. Dan banyak trofi juga. Dan banyak trofi. Di video tadi argumennya adalah 1, capeknya Klopp sama dengan capeknya Koci. 2, Klopp capek karena harus ngadepin City. Sementara nggak disupport sama FSG. Nah kalau gue boleh jawab di sini, yang untuk alasan yang pertama, percayalah kawan, capeknya Klopp itu beda dengan capeknya Koci. Konteksnya beda. Koci itu capek karena nggak disupport PSSI. Klopp capek bukan karena nggak disupport FSG. Dia capek karena ngelatih Liverpool. Mohon maaf, beda level bang. Mohon maaf. Yang satu pelatih Liverpool, yang satu pelatih timnas futsal Indonesia. Mohon maaf banget nih, sekali lagi bukannya nggak respect. Just for the sake of the argument. Menjadi pelatih di level Premier League, bermain juga di Eropa dengan jadwal yang makin gak waras, 6 kali konferensi pers dalam seminggu, ngurus transfer window, ngurus pramusim, harus pergi kemana. Mohon maaf, beda level bang. Wajar kalau Klopp bilang capek. Tapi bang, dulu Sir Alex Ferguson kuat jadi pelatih MU, lama bener. Klopp baru 9 tahun udah capek aja. Nah bener, gak usah dibandingin sama Koci deh, bandingin aja sama Sir Alex deh. Coba bandingin intensitas sepak bola di era Fergie dengan intensitas sepak bola di era Klopp. Coba deh silakan bandingkan. Nah lanjut, argumen keduanya Koci, yaitu adalah Klopp capek karena gak disupport FSG. Come on, FSG itu support penuh Jurgen Klopp bang. Akuilah, Klopp punya skuad yang luar biasa selama megang Liverpool sampai sekarang. Bahwa beberapa transfer yang diimpikan sebagian fans gak tercapai ya mohon maaf. Support penuh itu bukan dalam arti siapapun yang Klopp pengen langsung dibeli. Tentunya ada yang namanya apa? Yes, kompromi. Orang dewasa ngerti deh kata itu. Apalagi dalam konteks bisnis. Apalagi kita harusnya udah sama-sama tahu. Kadang dalam bursa transfer, sebuah klub gagal mendatangkan seorang pemain itu bukan semata-mata gak ada duitnya. Itu kadang jadi salah satu alasan iya. Tapi gak setiap gagal alasannya itu. Transfer window itu kompleks. Ada faktor teknis, faktor ketersediaan si pemain itu sendiri. Kalau klub dia ngasih harga buang mau gimana? Belum lagi faktor preferensi si pemain yang kadang milih Madrid dibandingin Liverpool dan sebagainya. Nah itu tadi menjawab Coach Justin. Gue malumin lah kalau dia. Kerjaan dia tuh gak cuman komentarin Liverpool. Jadi gue bisa paham keterbatasannya dia. Nah yang gue sebel itu fanbase yang pakai kasus Jurgen Klopp ini untuk memaksakan narasinya. Kayak gini contohnya. Dengan caption, mulai terkuak kan sekarang permasalahannya bukan kehabisan energi karena fisik tapi kehabisan energi sama kepemilikan LFC. Bla 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 bla. Gue sih udah muak, FSG out. Now. Dia nggak kuat kata-kata Jurgen Klopp dan menerjemahkannya. Ketika saya duduk bersama tim, saya membicarakan tentang pemain baru. Setelah itu saya berpikir tidak bertahan di sini. FYI aja, ini kalimat yang juga dikeluarkan Jurgen Klopp di video pengumuman pengunduran dirinya. Dan kalimat lengkapnya itu kalau diterjemahin kayak begini.
Ketika kami duduk bersama-sama membicarakan tentang calon pemain baru, camp musim panas berikutnya, dan apakah kami bisa pergi kemanapun, muncul pemikiran, saya tidak yakin saya di sini lagi. Dan saya sendiri terkejut dengan hal itu. Saya jelas mulai memikirkannya. Nah, kalau kita lihat di sini, jelas ada pemotongan kalimat yang jadinya ngerubah konteks. Fanbase ini menarasikan seakan ketika ngomongin transfer windows, itulah Klopp merasa mau cabut. Kesannya jadi capek karena nggak disupport sama owner. Sedangkan kalau kita lihat konteks penuhnya, ada banyak hal yang bikin dia capek. Transfer window iya, urusan pramusim, tur pramusim, belum lagi di konferensi pers dia tambahin lagi kayak harus ngelakuin 6 kali konferensi pers dalam seminggu dan sebagainya. Menurut gue kan lu fanbase Liverpool, nangis-nangis pas Jurgen Klopp pergi, tapi kok tega bener motong kalimatnya Jurgen Klopp. Tega bener framing orang yang kita semua hormati sebagai legenda Liverpool. Mohon maaf, kok kelakuannya begini. Kesimpulan. Nah, biar nggak panjang-panjang ngurusin beginian, terakhir 31 Januari kemarin, Klopp udah konfirmasi bahwa dokumenter bukan alasan dia cabut. Kebijakan transfer FSG juga bukan alasan dia cabut. Dia jelasin kalau dia nggak selalu setuju sama FSG, tapi ya pada akhirnya bisnis is bisnis. Kadang kita harus berkompromi dengan segala keterbatasan yang kita punya. Bang, tapi bisa jadi Jurgen Klopp bohong bang. Dia mau ngelindungin FSG aja bang. Ya kalau lu respect sama Jurgen Klopp, kita percaya aja apa yang keluar dari mulutnya. Kalau misal dia bohong, itu urusan integritas dia. Kita nggak bisa ngintip ke dalam otak orang bang. Kita hanya bisa menilai berdasarkan apa yang dia katakan. Dan cara gue menghormati Jurgen Klopp adalah dengan mempercayai kata-katanya, bukan memframing dirinya. Sebagai penutup, per 1 Februari kemarin, Jurgen Klopp melakukan wawancara dengan Rio Ferdinand di TNT Sports. Dia jelasin lebih dalam alasan dia cabut. Dia bilang, jika gue gak bisa ngelakuin hal itu, jika gue gak bisa ngedorong tim ini masuk ke Liga Champions dan semacamnya, ngapain gue terus lakukan pekerjaan ini? Urusan kehabisan energi, gue masih sehat kok. Gue cuma gak mau jadi penumpang di klub ini. Pekerjaan ini terlalu penting. Klub ini juga terlalu penting. Maka dari itu gue memutuskan untuk cabut. Intinya dari yang gue pahamin, musim lalu itu benar-benar berat buat Jurgen Klopp. Apalagi sampai Liverpool gak masuk Liga Champions. Dia ngerasa udah bukan di level terbaiknya lagi. Makanya dia kepikiran mundur. Tapi dia gak mau ninggalin Liverpool begitu aja. Makanya dia bangun Liverpool 2.0 supaya gak kayak dulu lagi dia ninggalin Dortmund. Supaya siapapun penerusnya nanti gak mulai dari nol. Gitu guys, cukup jelas ya sebenarnya. Jawabannya terpampang asal kita mau baca lengkap aja sih. Ya semoga video ini menjawab segala pertanyaan kalian. Jika masih ada yang kurang silahkan ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Nah terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka video ini silahkan di like videonya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe Red Sales, silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir nama gue Fernaldi Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, bye-bye.